Halo. Hai. Ada satu quote-nya bilang begini. Tidak ada kesuksesan di dalam zona nyaman. Gitu katanya. Katanya kita kalau mau sukses lebih besar, kita perlu keluar dari zona nyaman. Nah. Terus kapan nyaman? Iya. Nah, bagaimana Bu menyikapi quote tadi? Haruskah kita keluar dari zona nyaman? Ini dengan pengetahuan dan kesadaran saya saat ini ya, disclaimer dulu gitu. Sekarang saya memaknai zona nyaman ini sebetulnya bisa dua ya. Ada zona nyaman yang memang itu nyaman dalam keselarasan. Oke. Dan sebetulnya kalau kita berada dalam zona nyaman karena kita sudah merasa selaras, kita nggak perlu takut kita akan stuck gitu. Karena itu terus Karena bertumbuh. dalam keselarasan kita akan bertumbuh. Energi kita itu energi yang dinamis, energi yang senang gitu ya, senang untuk bertumbuh, senang untuk ya senang dengan kreativitasnya gitu. Jadi sebetulnya nyaman dalam keselarasan itu pasti bertumbuh. Ya, betul. Nah, yang banyak kita takutkan adalah zona nyaman yang sebetulnya mungkin nyamannya itu dinyaman-nyamanin. Yang sebetulnya dia bisa bertumbuh, tapi karena ada rasa takut, tidak percaya diri, atau ada rasa khawatir ya, sehingga akhirnya membuat dia merasa nggak deh saya di sini aja. Iya. Nah, itu yang mungkin sering didefinisikan sebagai zona nyaman yang menghambat pertumbuhan dan kemajuan kita. Zona nyaman yang sebetulnya tidak nyaman sebetulnya. Tidak nyaman dari hati gitu ya, tapi ya lebih ke mungkin merasa aman kali ya. Oke. Nah, sekarang untuk kasus yang pertama clear lah ya. Orang yang sudah selaras gitu ya, mereka pasti akan bertumbuh sesuai dengan tracknya. Karena tadi energi itu dinamis gitu ya. Bayangannya adalah kalau misalnya kita melakukan apa yang kita suka, apa yang kita bisa dalam keseharian, pasti kita tuh kayak punya dorongan untuk melakukan itu dan terus bertumbuh gitu ya dalam hal tersebut. Nah, dan meskipun ya ada catatan pada saat kita melakukan hal yang kita suka pun pasti ada tantangan, ada kesulitan. Tapi di dalam energi yang kita punya, energi kita punya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melewati tantangan dan kesulitan itu. Betul. Dan rasanya dalam menghadapi tantangan tersebut rasanya seru-seru aja gitu ya, enjoy aja gitu. Minimal kita merasa sulit pun itu lebih karena kita belajar sesuatu yang baru, akhirnya kita naik level, bukan sesuatu yang kita benar-benar mentok atau jatuh dalam krisis gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua ini, bagaimana kalau misalnya orang terjebak dalam zona yang dinyaman-nyamani gitu ya. Nah, step pertama dulu, apa yang perlu kita lakukan pada saat kita berada di zona yang dinyaman-nyamani ini? Pertama, kita perlu sadar dulu bahwa nyaman itu ternyata bukan nyaman yang jujur, bukan yang benar-benar nyaman. Kita perlu sadar dulu dan mengakui bahwa sebenarnya saya nggak nyaman sih di sini, tapi karena saya takut, karena saya nggak tahu. Karena saya bingung, akhirnya ya udah ini aja yang saya jalani. Nah, itu perlu dari sadar dulu gitu ya. Karena kalau kita belum sadar, ya kita masih akan merasa ya ini memang yang saya inginkan, dan itu memang hanya diri kita sendiri ya yang bisa mengenali itu. Oke. Dan sebetulnya diri kita tuh selalu memanggil-manggil nggak sih? Kita tuh untuk keluar dari zona yang dinyaman-nyamanin itu. Sebetulnya ya, kalau kita mau jujur, mau duduk diam dengerin suara, pasti ada deh. Kayaknya nggak di sini deh gitu. Kayaknya ayo deh gitu keluar. Cuma ya biasanya ada pertimbangan dan tularan ya. Nah, setelah itu begitu kita sadar, kayaknya harusnya nggak di sini deh. Harusnya saya mulai bergerak ke tempat yang sesuai dengan panggilan saya. Pada saat sebetulnya kalau kita mau jujur ada panggilan itu, apa yang perlu kita lakukan sebetulnya? Sebetulnya kalau kita sudah dipanggil, sudah ada suara itu kan sebetulnya akan membuka jalan juga ke kita. Jadi kita tuh nggak pernah ya sebenarnya ya, nggak pernah cuma dikasih PR abis itu ditinggalin sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ikutin suara, ikutin panggilan itu, kita nanti pasti akan ketemu walaupun bertahap ya. Misalnya dari
Oke, dengar suara itu minimal kita terima dulu, oh ada ya. Ada keinginan untuk mencari sesuatu. Begitu itu kita tanggapi dengan iya aja, nggak usah pakai verbal ya. Sekedar kita menerima ada pertanyaan, ada panggilan itu dan kita membuka diri, semesta itu akan kasih respon. Pintu demi pintu ya, iya, dibukakan. Entah nanti dapat pengetahuannya, dapat informasinya, dapat temen untuk ngobrol, tiba-tiba kebuka aja jalan untuk cari, untuk gali, untuk dapetin apa yang kita butuhkan. Oke, dan walaupun pada saat kita mau mulai menjalaninya, logika kita belum tahu gitu ya, ini abis ini kemana, abis ini kemana gitu ya, karena memang tidak bisa dilogika gitu. Betul. Ya. Dan untuk kita memulai, kita nggak perlu menunggu kita berani 100% ya. Jadi misalnya kita dulu sangat takut untuk keluar misalnya, atau untuk melakukan hal yang sebetulnya selama ini selalu kita pengen gitu. Tapi minimal ada keberanian 10% aja. Itu udah bisa jadi api kecil gitu ya. Yang tadi untuk mulai nanya, untuk mulai nyari, untuk mulai kasih sinyal bahwa kayaknya saya pengen ini deh, cuma saya belum tahu seperti apa. Dari 10% itu kita udah bisa jalan sebetulnya. Nanti perjalanan yang akan menguatkan, menambahkan, menyempurnakan gitu ya. Kayak api kecil yang masak sesuatu gitu ya, nyala terus tapi konsisten gitu ya. Terus nanti ternyata ada yang nambahin kayu, ada yang nambahin apa. Jadi makin lama pelan-pelan tambah gede, tambah gede, tambah gede. Karena kalau kita nunggu berani 100% dulu, biasanya sih sulit ya. Iya. Karena semua itu proses, Yes. Oke, nah buat teman-teman yang sekarang sebetulnya udah mulai nih ada panggilan-panggilan untuk keluar dari zona yang sekarang gitu ya. Suara-suara hatinya udah mulai nyala, hilang gitu ya. Silakan teman-teman cek aja di description. Siapa tahu kita bisa ngobrol lebih panjang. Kita setiap hari Kamis ada ngobrol bareng teman seperjalanan di Lompatan Hidup, atau teman-teman bisa dibantu sama Human Design atau Gene Key untuk mengenal diri lebih jauh gitu ya. Saya ini bisanya apa? Supaya saya bisa tahu nyaman yang selaras menurut diri saya seperti apa gitu ya. Cek aja di link di description. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lebih jauh tentang nyaman sesuai dengan keselarasan diri kita. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.